Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 220171181 dari Prodi Sastra Indonesia dengan mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yeni Hayati SSM Home. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan sastra wanita dan sastra anak. Materi pertama yaitu perkembangan sastra wanita. Dalam perkembangan sastra wanita itu ada beberapa hal yang kita bahas. Yang pertama, kapan awal berkarya sastrawan perempuan. Yang kedua, siapa saja para sastrawan perempuan yang terkenal dan karyanya. Yang ketiga, apa saja karakteristik karya sastrawan perempuan. Yang keempat yaitu Metropop dan Kiklit. Baik, kita masuk ke penjelasan yang pertama yaitu awal perkembangan sastra wanita. Dimulai pada periode 1933 sampai 1942. Saat lahirnya majalah Pujangga Baru, di situ disebutkan bahwa pada masa sebelum perang tidak banyak ditemukan pengarang wanita Indonesia. Tapi ada satu yang sangat terkenal, yakni Selasih atau Sele Guru. Nama aslinya Saryamin Ismail. Beliau dilahirkan di Talu, Pasaman Barat, Sumatera Barat 31 Juli 1909. Setelah perang kemerdekaan tahun 50-an, muncul nama-nama pengarang wanita yang lebih banyak. Di antaranya adalah Ida Nasution, Walujati atau Supagat, Asrukia atau Kertapati, Siti Nurani atau Sani. Walujati dan Siti Nuraini lebih dikenal sebagai penyair, sedangkan Siti Rukia dikenal sebagai penyair sekaligus penulis prosa. Hingga periode 1962 sampai tahun 70-an, perempuan pengarang mulai bertaburan di dunia sastra Indonesia. Nama-nama seperti Titis Basino, Sugiarti Siswadi, Erni Siswati Hutomo, Ti Said, Eni Sumargo, Rayani Sriwidodo, Wirawe, Margate, La Rose, dan lain-lain. Dan akhirnya pada periode tahun 1990-an sampai sekarang muncullah sejumlah perempuan pengarang yang semakin banyak, seperti Dareta Rosa Herliani, Neden Lilis Aisyah, Ayu Utami, Helvitiana Rosa, Dewi Lestari, Jenar Maesa Ayu, Asma Nadia, Vira Basuki, Anna Maryam, Rati Kumala, Dewi Sartika, Anise Karningsih, dan lain-lain. Yaitu yang kedua, tokoh sastrawan wanita. Periode 1933 sampai 1942, Selasih atau Sele Guru yang bernama asli Saryamin Ismail. Selain Selasih ada juga Hamidah atau Fatimah Hadialis 1914 sampai 1953. Periode 1950-an, Ida Nasution, Walujati atau Supagat, Siti Rukia atau Kertapati, Siti Nuraini atau Sani. Walujati dan Siti Nuraini lebih dikenal sebagai penyair, sedangkan Siti Rukia dikenal sebagai penyair sekaligus penulis prosa. Periode 1962 sampai tahun 70-an yaitu Titis Basino, Sugiarti Siswadi, Erni Siswati Hutomo, Titia Said, Eni Sumargo, Rayani Sriwidodo, Mirawe, Umargate, La Rose, dan lain-lain. Periode tahun 1990-an sampai sekarang, Dorothy Rosa Herliani, Nenden Lilis Aisyah, Ayu Utami, Helvitiana Rosa, Dewi Lestari, Jenar Maesa Ayu, Asma Nadia, Vira Basuki, Anna Maryam, Rati Kumala, Dewi Sartika, Anise Karningsih, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu karakteristik karya sastra wanita. Yang pertama, mengungkapkan pengalaman perempuan. Yang kedua, mengkritik isu sosial seperti kesetaraan gender juga atau patriarki. Yang ketiga, membahas tentang pembebasan perempuan juga. Yang keempat, gaya penulisan beragam. Yang kelima, berhubungan dengan kebudayaan. Pembahasan keempat yaitu Metropop dan Kiklit. Yang pertama, Metropop. Metropop adalah genre sastra populer yang muncul di Indonesia pada tahun 2005. Istilah Metropop merupakan singkatan dari Metropolitan Pop yang menggabungkan elemen-elemen sastra populer dengan kisah-kisah yang berlatar belakang perkotaan modern. Metropop umumnya dikenal karena ceritanya yang ringan, mudah dibaca, dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari di kota.
Tema-tema yang sering diangkat dalam Metropop meliputi kepercintaan, persahabatan, karir, dan dinamika kehidupan sosial di perkotaan. Banyak penulis Indonesia yang terkenal menulis dalam genre Metropop, dan buku-buku Metropop sering menjadi bestseller di Indonesia. Beberapa penulis Metropop populer di Indonesia antara lain Raditya Dika, Dewi Lestari, Terelie, dan Ika Natasha. Meskipun Metropop sering dikritik karena dianggap memiliki kualitas sastra yang rendah dan berfokus pada cerita-cerita klise, genre ini tetap populer di kalangan pembaca Indonesia menginginkan hiburan ringan dan cerita yang mudah diikuti. Selama beberapa tahun terakhir, Metropop juga telah berkembang dengan menggabungkan tema-tema yang lebih kompleks dan mengangkat isu-isu sosial yang relevan, sehingga menghasilkan karya-karya yang lebih beragam dalam genre ini. Yang kedua itu Kiklit. Kiklit adalah singkatan dari literatur for kids yang berarti sastra untuk perempuan dalam bahasa Inggris. Istilah ini mengacu pada genre sastra yang menampilkan cerita tentang kehidupan dan pengalaman perempuan muda, terutama dalam konteks perkotaan dan romantis. Ciri khas Kiklit adalah narasi yang ringan, lucu, dan ceria, dengan protagonis perempuan yang biasanya berusia 20-an atau 30-an. Cerita-cerita dalam genre ini seringkali menggambarkan persahabatan, kisah cinta, perjalanan pribadi, dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan muda dalam mencapai kehidupan yang sukses dan memenuhi harapan mereka. Banyak novel Kiklit ini juga mencakup unsur humor dan penggambaran realistis tentang kehidupan sehari-hari. Genre ini populer pada tahun 1990-an dan awal 2000-an, terutama di kalangan pembaca perempuan. Contoh-contoh populer dari Kiklit ini termasuk novel-novel karya penulis seperti Helen Fielding, yaitu Blackneck Jones Diary, Sophie Kinsella, yaitu Confessions of a Shopaholic, dan Marian Keyes atau Watermelon. Meskipun Kiklit ini sering dikaitkan dengan genre sastra yang lebih ringan, bukan berarti karya-karya dalam genre ini tidak memiliki nilai sastra atau relevansi yang serius. Beberapa penulis Kiklit ini berhasil menggabungkan elemen humor dan pengamatan tajam tentang kehidupan perempuan dalam karya-karya mereka. Yang kedua yaitu materi tentang perkembangan sastra anak. Nah, dalam perkembangan sastra anak ini ada beberapa yang kita bahas. Yang pertama, awal mula perkembangan. Yang kedua, tokoh sastra anak. Yang ketiga, ciri khas sastra anak. Yang keempat, karya yang menonjol. Pembahasan pertama yaitu perkembangan sastra anak. Perkembangan sastra anak pada tahun di mana masa penjajahan telah berakhir dianggap juga kurang diperhatikan. Hal ini terjadi karena minimnya jumlah buku bacaan anak. Anak-anak dapat menikmati karya sastra hanya menggunakan buku pelajaran bahasa Indonesia saja. Sastra anak Indonesia mulai berkembang pada tahun 1945. Anak-anak dimulai mengenal cerita-cerita yang mengandung unsur didaktis cerita anak yang berkembang seperti dongeng, buku cerita, dan buku-buku terjemahan dari luar negeri. Abad ke-20 khususnya di Indonesia masih terbilang cukup tertindas di antara negara-negara maju yang lain. Namun saat ini buku sastra anak yang bermunculan sangat beragam. Buku sastra anak bisa berbentuk novel anak cerita atau kumpulan cerita pendek anak, puisi anak, ataupun ragam lainnya. Ragam sastra anak ini tidak terbatas pada bentuk buku saja, tetapi juga terdapat dalam majalah anak. Pembahasan kedua yaitu tokoh sastra anak. Di antaranya 1. Acip Rosidi, 2. Mokhtar Lubis, 3. Toha Mokhtar, 4. Korea Lain Rampan, 5. Arswendo Atmowiloto, 6. Amanda Majoindo, 7. Zabawi Imran, 8. Aa Nafis. Pembahasan ketiga yaitu ciri khas sastra anak. Yang pertama, cirinya yaitu kalimat dalam cerita anak biasanya sederhana, seperti kalimat yang pendek-pendek atau berupa kalimat tunggal, kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah sederhana, seperti contoh ajakan, larangan, dan sebagainya. Ciri kedua yaitu sedikit sekali digunakan majas atau gaya bahasa. Hal ini berkaitan dengan kekhasan dalam pilihan kata, yakni lebih banyak digunakan kata-kata yang bermakna denotatif. Yang keempat yaitu karya sastra anak yang menonjol. Yang pertama dalam dongeng, cerita Dewi Seri yang dikisahkan sang Dewi menolak diperistri oleh Batara Guru. Yang kedua dalam fabel, seperti cerita si kancil dengan kura-kura. Dia memiliki akal dan cerdik yang dapat melalui kura-kura. Yang ketiga legenda, seperti si maling kundang yang dikutuk oleh ibunya sendiri menjadi batu.
pembahasan materi saya ucapkan terima kasih.